Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih. Apa ada yang absen? Tidak, Pak. Baik. Topik kita atau pembelajaran kita hari ini adalah tentang mengelola data dan menyusun instruksi. Tentang mengelola data dan menyusun instruksi. Sebelum memulai pembelajaran, coba diperhatikan perhatiannya. Harus perhatian. Intinya jangan melek-melek. Nah, materi kita adalah tentang mengelola data dan menyusun instruksi. Ya. Menurutmu kira-kira apa yang kamu lakukan atau pernahkah kamu melakukan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Seperti apa contohnya? Seperti apa contohnya yang bisa kalian berikan sebagai contoh ya dalam pengelolaan data? Kalau bisa masuk, coba. Iya. Mungkin kamu pernah membuat roster belajar, atau mungkin kamu pernah membuat jadwal harian, ya, jadwal harian kegiatan di rumah, misalnya selama 1 minggu. Atau kamu pernahkah membuat atau membantu ibunya, misalnya katakanlah membuat kue? Pernah? Kalau kamu pernah membuat kue, apa yang bisa kamu jelaskan kira-kira tentang membuat kue? Ya. Pak? Misalnya bahan-bahannya, kemudian cara memasaknya. Nah, contoh-contoh tadi adalah contoh pengelolaan data dan menyusun instruksi. Misalnya ketika kamu membuat daftar belajar di rumah, maka itu termasuk kalian sudah melakukan pengelolaan data. Atau ketika kamu membuat kue, langkah-langkah membuat kue, langkah-langkah membuat kue itu sudah termasuk menyusun instruksi. Iya. Ada tujuan pembelajaran untuk topik ini, ya, untuk materi pengelolaan data dan penyusunan instruksi adalah yang pertama, pada akhir pertemuan siswa mampu yang pertama menjelaskan konsep berpikir komputasional dalam mengelola data dan menyusun instruksi. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah mengelola data, diantaranya menggunakan dekomposisi, apalagi algoritma, apalagi pengenalan pola. Jadi algoritma ini berhubungan dengan menyusun instruksi. Karena apa? Algoritma adalah langkah-langkah dalam
yang terima langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun persoalan. Tujuan yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam proyek sederhana berbasis data sehari-hari. Kalau kita berbicara tentang mengaplikasikan, berarti boleh kita katakan sebagai menerapkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, merefleksikan proses belajar. Merefleksi berarti mereview lagi apa yang sudah kita pelajari. Merefleksikan proses belajar untuk meningkatkan pemahaman mendalam. Jadi karena ini berhubungan dengan deep learning atau pembelajaran mendalam. Ya. Nah, lalu bagaimana kalian mengatur jadwal belajar atau catatan pengeluaran harian? Ya, sebelum kita lanjut kita doa dulu. Mari kita nih. Sudah berdoa. Baik. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, jadi apa hubungannya dengan AI atau kecerdasan buatan? Nah, jadi sebuah mesin AI sama menggunakan konsep pengeluaran data dan penyusunan instruksi. Mari kita perhatikan ya. Nah, jadi AI dia menggunakan data untuk belajar. Jadi ketika kita bertanya kepada AI, dia mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian hasilnya dia akan menampilkan pencarian data yang dia lakukan sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai dengan prompt yang kita berikan. Artinya
Prompt itu pertanyaan atau instruksi. Nah, ini berhubungan dengan instruksi. Jadi ketika kita meminta si AI untuk menjawab pertanyaan kita, kita sudah menginstruksikan dia untuk memberikan jawaban sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, berpikir komputasional sendiri adalah pendekatan pemecahan masalah pada komputer ya, yang mencakup dekomposisi. Yang kemarin dekomposisi adalah untuk membagi atau memecah tugas besar menjadi tugas-tugas yang kecil, yang tujuannya untuk memudahkan pekerjaan. Kemudian yang berikutnya pengenalan pola. Ini pola. Kalau kita misalnya batik, ada polanya. Ini kalau kita artikan pengenalan pola itu mencari kesamaan. Kemudian yang berikutnya adalah abstraksi. Abstraksi adalah fokus pada hal-hal yang penting. Misalnya, ketika seseorang bertanya, maka kita biasanya menyebutkan hal-hal yang penting saja. Misalnya, ada yang bertanya, rumah Pak Budi di mana? Maka kita akan menyatakan hal-hal yang penting saja. Oh, rumah Pak Budi di jalan ini, nanti depan rumahnya ada pohon mangga, rumahnya berpagar hitam misalnya. Kemudian algoritma. Algoritma adalah menyusun instruksi ataupun langkah-langkah. Sama seperti tadi ketika kamu membuat kue bolu bersama ibu, maka ada nggak langkah-langkah cara membuat kue bolu? Ada. Lantas kalau langkah-langkahnya tidak benar, apa yang terjadi dengan kue bolunya? Rasanya tidak enak. Ya mungkin tidak enak. Jadi, apalagi? Rasanya mungkin aneh, bisa? Atau kuenya mungkin tidak jadi sesuai yang kita inginkan? Atau mungkin gosong, bisa jadi ya, kurang air misalnya, terlalu banyak tepung misalnya. Nah, jadi mengelola data itu adalah pengumpulan data, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Misalnya dalam contoh membuat pengeluaran ya, kita kumpulkanlah informasi uang yang kita miliki, berapa yang dikasih mama, berapa mungkin kalau datang tulangnya, berapa dikasih, atau berapa dikasih opung misalnya. Kemudian mengorganisasi data. Mengorganisasi data yaitu mengelompokkan dan mengurutkan. Ini bisa menggunakan pola dan abstraksi. Jadi mengelompokkan dan mengurutkan. Jadi data itu bisa dikelompokkan, bisa diurutkan. Contoh kelas 7E. Kalau di absennya namanya dimulai dari mana? A. Si Yani, si misalnya si Budi, si Cinta. Nah, dia diurutkan berdasarkan abjad, tidak akad dia. Maka ketika diurutkan akan lebih mudah mencari. Oh, dia namanya misalnya si Firman. Oh, kita dia F, Firman. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi organisasi data mengelompokkan dan mengurutkan. Jadi ini biasanya bisa kita menggunakan pola dan abstraksi. Kemudian analisis sederhana, yaitu menarik kesimpulan dari data. Ini bisa menggunakan dekomposisi. Tadi apa dekomposisi? Memecah tugas besar menjadi tugas-tugas yang kecil. Kemudian
analisis sederhana ya, menarik kesimpulan dari data bisa menggunakan dekomposisi masalah. Kemudian yang berikutnya menyusun instruksi, membuat algoritma serangkaian instruksi jelas, berurutan, sistematis untuk menyelesaikan tugas. Misalnya seperti tadi, resep masakan atau jadwal belajar. Contoh untuk mengelola data jadwal belajar, susun instruksi. 1. Kumpulkan data dan waktu. Jadi kumpulkan data dan waktu. Misalnya kita ingin membuat jadwal belajar kita, misalnya masing-masing mungkin berbeda ya. Maka yang pertama instruksinya kita susun ya, kumpul data waktu. Misalnya Senin, apa kegiatan kita? Selasa, Rabu, sampai misalnya Sabtu atau bahkan Minggu. Yang kedua, identifikasi pola. Misalnya pola kita itu misalnya kalau hari Senin ada misalnya olahraga atau sepak bola kalau laki-laki misalnya. Apakah kita masih kuat? Ya mungkin bisa kita tambahkan kegiatan kita. Namanya pola kelelahan. Artinya kalau udah dia melampaui batas, ya udah nggak sanggup lagi, nggak mungkin lagi juga kegiatan kan? Misalnya kalau sekolah ada main futsal, ada apa lagi kalau laki-laki lah misalnya, ada misalnya habis futsal renang, habis renang mungkin ada ekskul karate misalnya, kan renang kan? Maka kita sesuaikan dengan pola kegiatan kita tadi. Kemudian yang ketiga, buat urutan baru. Nah, misalnya udah siap Senin, katakanlah Senin, katakan futsal. Selasa apa kegiatan kita? Kalau mungkin kita tahu usukan di Senin, ya. Paham maksudnya? Itulah identifikasi pola kelelahan. Ya. Sampai di sini kira-kira apakah cukup jelas atau masih belum? Tadi materinya mengelola data dan menyusun instruksi. Instruksi sama dengan langkah-langkah. Langkah-langkah. Maka biasa kita menggunakannya atau menyebut sebagai algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu kegiatan. Jadi ketika kita ingin mengelola data dan menyusun instruksi, maka kita bisa menggunakan konsep berpikir komputasional. Oke ya? Bisa? Sekali lagi, ketika kita ingin mengelola data dan menyusun instruksi, kita bisa menggunakan konsep berpikir komputasional yang unsur-unsurnya tadi yaitu instruksi sebagai instruksi, pengenalan pola, dekomposisi dan algoritma. Oke. Nah, di sini saya akan membagikan lembar kerjanya. Saya akan bagikan lembar kerja untuk kita. Jadi judulnya mengelola data dan menyusun instruksi dengan menggunakan konsep berpikir komputasional. Ini saya akan bagi per kelompok. Bisalah nanti satu kelompok 4 orang, 4 ya, saya 4. Jadi saya akan bagi, nanti saya akan buat penjelasannya. Oke.
instruksi dengan berpikir komputasional. Oke. Kemudian nanti buat namanya, nama dan kelasnya. Kelas saya ini. Oke. Nama kelompok ya, anggotanya berapa? Kelasnya. Oke. Kemudian soalnya. Dan sambil dikerjakan yang cepat. Kerjakan ya. Jelaskan berpikir komputasional dalam mengelola data dan menyusun instruksi. Ini ya. Oke, itu turunnya apanya? Kerjakannya begini atau Terserah, bisa bebas. Jelaskan dari profesional dalam menyusun, dalam mengelola data dan menyusun instruksi. Berikan contoh yang biasa kita lakukan dalam sehari-hari ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Silakan yang sudah dibuat dikerjakan ya, yang sudah dibuat namanya dikerjakan. Kemudian yang kedua, buat tabel daftar kegiatan, boleh ini bebas saja. Daftar kegiatan sehari-hari misalnya Senin apa kegiatannya, Selasa apa kegiatannya ya. Apakah ada pola yang berulang di situ, nanti akan bisa kita lihat. Tabelnya ini ya, nomor Senin misalnya, ini contoh, boleh berkreasi Selasa dan seterusnya. Oke. Senin misalnya nomor 1 futsal contoh ya, bisa kan? Oke. Kemudian yang ketiga, kita buat di sini menyusun instruksi. Misalnya kalau ini yang kalian buat apa tadi? Mengukur data kegiatan. Atau kalau yang contoh kalian buat resep masakan misalnya, atau membuat kue bolu. Nah, ada langkah-langkahnya kan? Nah, apa bahan-bahannya? Bagaimana cara masak bolu? Ya.
campurkan tepung, ya kan? Potong telur, gabung keduanya misalnya, tambahkan gula, kurang lebih seperti itu. Nah ini bisa kita buat dalam bentuk instruksinya, bisa dalam bentuk seperti tadi, langkah-langkah memecah tugas besar menjadi tugas kecil. Kemudian pengenalan pola yaitu mencari kesamaan. Abstraksi fokus pada hal-hal yang penting. Kemudian
mengelompokkan dan menguruskan dalam berpikir komputasional bisa menggunakan pola dan abstraksi. Kemudian yang berikut analisis sederhana. Analisis sederhana yaitu menarik kesimpulan dari data. Dan menarik kesimpulan itu bisa kita menggunakan dekomposisi masalah. Dekomposisi artinya memecah masalah yang besar menjadi kecil. Sementara algoritma itu adalah serangkaian instruksi yang jelas. Bisa kan? Bisa ya? Oke, silakanlah. Ya.
Nah ini contoh dari bahasa Inggris ya. Kita baru ada di bagian. Di contoh ada. Lumayan lah.
buat tabel daftar kegiatan. Senin, Selasa bermain bola basket, Rabu berenang, Kamis bersepeda, Jumat piano, Sabtu bermain bola sepak. Nomor 3, menyusun instruksi langkah-langkah membuat pondok. Bahan-bahan tepung terigu, ragi, sosis, keju mozzarella, air telur. Cara membuat: masukkan tepung terigu 5 sendok, makan sesuai selera dan tambahkan ragi 2 sendok teh. Campurkan bersama air 2 gelas. Aduk dan biarkan sambil ditutup 2 jam. Tusuk sosis dan keju mozzarella, lalu baluri dengan tepung yang sudah dibuat tadi. Lalu goreng. Siap disantap bersama topping saus dan saus mayones. 4. Refleksi apa manfaat mengelola data dalam kehidupan sehari-hari. Apa tanggapannya? Kita bisa menjalani hidup yang teratur dengan mengatur waktu dan mengelompokkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, kasih aplaus dulu untuk teman-temannya. Terima kasih, silakan. Silakan dulu. Oke, apakah ada yang mau boleh masukkan tentang presentasi kawannya? Yang kedua, saya bangkitkan contoh yang kedua, saya pilih dulu. Ibu guru semuanya. Ini Lepanya, Matius, silakan ke depan. Lepanya Matius Teresa Valentino Rossi. Silakan. Oke, silakan perkenalkan seperti tadi dan jelaskan atau presentasikan dirinya. Komputasional dan mengolah data dan menyusun instruksi. Berpikir secara komputasional adalah berpikir menggunakan algoritma, abstraksi, dekomposisi, dan pengenalan pola. Contohnya cara membuat nasi goreng ala dan bahan kuali, kompos, spatula, piring, sendok, nasi, kecap, minyak, bawang merah, dan daun bawang, cabai, garam, masako, dan telur. Nomor 2 adalah tabel dasar kegiatan. Hari Senin, les H2O, les musik, dan mengerjakan PR. Hari Selasa, les musik, berenang, serta ekstrakurikuler. Hari Rabu, bimbel GO, pendalaman matematika, kemudian Sabtu ceria. Ya, lanjut. Refleksi apa manfaat mengelola data dalam kehidupan sehari-hari. Apa tanggapannya? Pertama, membuat masalah menjadi masalah yang lebih kecil.
menyelesaikan masalah atau kita Sudah? Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk teman-temannya. Baik. Apakah ada yang mau tanya kami? Oke, tidak ada. Nah, di sini ya ada dari beberapa yang saya lihat. Harusnya ini kan yang pertama tadi ya lumayan. Masukkan tepung terigu. Jadi cara membuatnya, masukkan tepung terigu 5 sendok makan sesuai selera dan memakan ragi dosen. Jadi jangan, artinya bisa diperinci dia, ya. Karena kita kan membuat langkah-langkah kan. Jadi nggak usah ini langsung semua. Misalnya masukkan tepung terigu 5 sendok makan, kan? Ragi 2 sendok teh, oke? Jadi ini kamu gabung semua. Jadi supaya nampak dia sebagai instruksi atau langkah-langkah, bisa kita kan kita udah belajar dari komposisi kan ya, memecah. Jadi kalau kamu satukan seperti ini, itu aja sih kekurangannya sedikit ya. Jadi masukkan tepung terigu 5 sendok makan. Ya boleh ditambahkan sesuai selera benarnya. Baru poin kedua atau langkah kedua, tambahkan apa ini? Ragi 2 sendok teh. Baru poin ketiga atau langkah ketiga, campurkan bahan tadi. Lebih jelas ya, karena algoritma itu adalah langkah-langkah atau instruksi yang terstruktur dan sistematis. Jadi kalau ya bukan salah sih, tapi kurang lengkap, kurang terperinci. Itu aja tadi sedikit. Kalau ini oke boleh lah. Tabelnya sedikit pusat. Ada 1 kali bisa kegiatan boleh. Kemudian disambung ke hari Selasa bermain bola basket, Rabu dan seterusnya. Ini cukup bagus. Jadi apa yang kita perlukan untuk membuat dan seperti ini berarti jadwal atau apa kegiatan kita sehari-hari dari Senin sampai misalnya Sabtu. Ya. Oke. Baru yang kedua hampir sama sepertinya. Di sini dia lebih terperinci, dia membuat instruksi memasak indomie goreng. Yang pertama panaskan air pakai oke lah. Masukkan nih, kemana masukkan minyak? Kompor, ya kan? Maksudnya tidak salah, ya, tapi kurang terperinci. Jadi harusnya pertama panaskan air di baskom misalnya. Yang kedua baskom panci. Yang kedua siapkan kalau misalnya indomie apa kan, siapkan wadah, ya kan? Nah, barulah masukkan mie ke wadah. Baru kalau udah mendidih airnya, masukkan air ke dalam air tersebut. Bukan salah, tapi kurang sama, kurang lebih sama. Jadi, oke. Kesimpulannya apa gunanya kita belum? Apa gunanya kita mengetahui pengelolaan data dan instruksi? Memudahkan membaca, memudahkan pekerjaan kita, memudahkan kita untuk mengingat sesuatu. Ya. Memudahkan kalau misalnya seperti yang tadi daftar kelas, memudahkan kita mencari data yang kita inginkan. Oke. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita. Untuk materi selanjutnya kita akan bertemu di minggu yang akan berikutnya. Oke. Bapak Sinjana, siapa tugas ini doa ulang. Di dua. Tim doa penampilan. Sikap berdoa. Khasnya sikap berdoa.